Beda apa ya? Wah, langsung kamera. Ini Kuat. mawas. Merah putih mana merah putih? Memberikan SPP dan dua Sawat ya, 27 sawat ya. Transfer aja. Udah itu suruh cepat pakai proses. Ketawangannya aku sampai udah kesuruh memproses. Terus Februari Maret Maret April lagi Januari Februari udah. Maret aku Februari Aku 2 bulan sekali. tapi Maret kan ya Maret Mau dibikin Indonesia kan? Desa. biasanya di bulan puasa langsung. Aku di sini sekarang. Ya nama cari yang kayak ini. Ini sama seorang kayaknya. Memang Dia jual bubut tinggal. Highland kacang. Lap-lap. Udah kayak bebingkai lah. Sama orang tadi kan masakan orang apa itu. Beneran seorang cari timpir sisi tersebut pun bisa. Non mejanya Lain. Mejanya nomor belum. murahan mejanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini warna apa sih? Stikernya. Susunan acara pada kegiatan rapat anggota tahunan Koperasi Desa Merah Putih Jembayan Tengah. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi, yang kelima pembagian SAU, dan yang keenam penutup. Yang pertama, pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kedua, sambutan. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Desa Jembayan Tengah, Ibu Mas Nur SE selaku pejabat pemerintah dan pengawas koperasi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Itu baca doa. Kuat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmatnya jualah kita diberi rahmat sehat, umur panjang, bisa menghadiri undangan Koperasi Merah Putih Desa Jembayan Tengah. Serta salam dan salam tidak lupa kita panjatkan kehadiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang saya hormati Direktur Koperasi Merah Putih, ya Ketua Koperasi Merah Putih beserta anggota. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota. Yang saya banggakan dan yang saya cintai pemerintahan Desa Jembayan Tengah, Sekretaris Desa, Kaorkasi dan staf,
serta seluruh pengawas Kopdes dan seluruh anggota Koperasi Merah Putih yang alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri undangan dalam rangka yaitu ya penyampaian Koperasi Merah Putih Desa Jemben Tengah, karena sudah 1 tahun berjalan, ya sudah 1 tahun ya. Alhamdulillah ya, tidak terasa di pembentukan di bulan Juni kayaknya kemarin ya. Juni kemarin kita sudah memasuki 1 tahun ya, tapi belum, masih kurang berapa bulan. Tetapi ya itu tidak menutup kemungkinan untuk pertemuan kita ya, rapat rutin bulanan kita. Jadi bagaimana koperasi ini dan masalah keuangannya bagaimana, jenis usaha apa itu nanti yang sudah kita laksanakan ya. Mungkin nanti penyampaian ketua lagi ya kalau masalah gas ya dan air ya. Nah itu ada 2 usaha kita ya, dan juga semoga dengan berjalannya waktu Koperasi Merah Putih nanti sudah berdiri, tapi kita masih menunggu regulasi ya, menunggu regulasi apa sih nanti yang akan kita jual di koperasi tersebut. Tapi kalau apotik ya, ruang pemeriksaan itu saya lihat ada ya, karena di Koperasi Merah Putih itu ruangannya itu sudah dibikin, ada 2 kamar, yaitu ruang tunggu, ruang pemeriksaan ya. Jadi nanti di Kopdes itu akan ada apotik juga, saya lihat ya di denah tersebut. Masalah mungkin gas kita sudah mengarah untuk kepengurusan atau melangkah supaya apa, siapa tahu ada yang lebih lagi ke depannya. Kalau yang sekarang kan cuma kita di eceran biasa. Nah, mungkin nanti ditindaklanjuti kalau gas ini sistem belinya tuh yang berapa banyak gitu ya, yang kita khawatirkan takutnya sampai berapa ratus ya. Itu nanti mekanismenya bagaimana, apakah kita mencari orang ya, misalnya Kopdes 200, nanti kita geser ke sini 200, di sini 100, kan jumlahnya 500 juga ya. Makanya di dalam rapat ini saya harapkan nanti ada tanya jawab ya, terus kedepannya kita nih bagaimana ya untuk Koperasi Merah Putih ini ya, karena sebentar lagi bangunannya itu selesai. Mungkin sudah nanti bisa ditempati ya bangunan tersebut kalau sudah selesai, karena saya lihat gedungnya itu besar ya, 20 kali 30 itu di belakang tuh kayaknya bisa untuk tempat tabung gas ya, memang khusus kayaknya mobil itu bisa masuk ke dalam langsung, karena saya lihat di depan itu khusus untuk jualan nantinya, kalau di belakang dia khusus gedung ya, gudang namanya ya. Jadi semoga ini dengan harapan kita juga ya, semoga bisa berjalan, dan juga kita sebagai anggota ya selalu menyeport keberadaan Koperasi Merah Putih tersebut ya. Jadi kemarin Pak Ketua, ada anggota yang mau masuk, dia meminta iuran wajib, iuran pokok ya 500 ya Pak. Karena dia sudah belajar dari koperasi di RKR ya kemarin. Memang sih sebenarnya jangankan 500, 2 juta, 3 juta juga uang kita udah hilang gitu kalau di koperasi itu kan namanya iuran ya, iuran pokok anggota koperasi ya. Nah kalau iuran wajib berarti yang setiap bulan ya. Nah kita juga masih kecil ya, cuman 10.000. Kenapa kita menetapkan begitu? Karena kemarin berdasarkan rapat musyawarah ya, jadi kita tidak bisa merubah itu kecuali kita rapat kembali, kita musyawarah kembali, baru kita bisa merubah keputusan yang sudah kita sepakati bersama ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang selanjutnya sambutan kepada Ketua BPD Jembayan Tengah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bukan di Pandira, saya uti-uti, uti-uti. Coba saya uti ini sebab ada yang ya kan asing mengirimnya akan jangan ngerti akan dikenapa Ariun yang habis lagi pertamanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada hari ini di bulan puasa pertama kita mengadakan pertemuan dalam keadaan sehat, dan insya Allah bagi kita yang puasa nanti sampai berbuka puasa kita. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa beserta jajarannya, dan yang saya hormati Ketua Koperasi Merah Putih bersama keanggotaan yang berhadir pada hari ini. Di mana Koperasi Merah Putih ini sebagaimana yang sudah diprogramkan oleh pemerintah pusat, bahwasanya setiap desa itu harus membentuk Koperasi Merah Putih, yang mana Koperasi Merah Putih juga adalah suatu badan usaha untuk desa atau untuk warga kita yang ada di desa, untuk menambah penghasilan kita di samping BUMDes yang sudah terlebih dahulu berjalan di desa ini. Alhamdulillah, dalam proses perjalanan Koperasi Merah Putih ini sudah kurang lebih 1 tahun berjalan. Artinya dalam hal pembangunan yang dijanjikan oleh pemerintah pusat juga sudah berjalan, yaitu pembuatan gerai Koperasi Merah Putih yang sebentar lagi mungkin akan selesai. Itu adalah suatu bukti nyata bahwa pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu bahwasanya akan mensejahterakan kita, khususnya warga kita desa Jembayan Tengah lah. Itu tergantung daripada masyarakatnya nanti, atau Ketua Koperasi Merah Putih nanti melakukan sosialisasi untuk masyarakat, apa sih tujuannya Koperasi Merah Putih ini, dan koperasi itu nantinya akan bagaimana supaya mendapatkan hasil, karena ini kan perlu keanggotaan yang banyak untuk mendukung koperasi tersebut, karena beda dengan BUMDes. Jadi kalau keanggotaannya banyak, insya Allah modal yang akan didapat juga akan banyak, karena ini sistemnya adalah kerjasama, artinya kerjasama antara anggota dan pengelola Koperasi Merah Putih. Nah, mungkin kedepannya nanti sebetulnya saya juga malu nih, karena saya masuk dalam keanggotaan tapi belum nyetor nih, belum pernah nyetor kan. Nah, sudah berjalan 1 tahun, artinya tidak ada pernah nyetor. Nah, karena mana mungkin 1 tahun ini nanti dapat nanti hasilnya dari keanggotaan yang ada yang sudah menyetor atau membayar iuran tersebut. Nah, ini nanti kedepannya mungkin tentunya Koperasi Merah Putih ini tidak selalu berharap dari bantuan pemerintah, khususnya pemerintah pusat, tetapi harus bekerja bagaimana caranya untuk mendapatkan keanggotaan yang banyak. Memang tujuannya tadi untuk kesejahteraan. Alhamdulillah kemarin juga ada kontrak atau perjanjian dari desa dengan Koperasi Merah Putih, yang mana kepengurusan air bersih lah istilahnya yang ada di RT 9 dan RT 5 itu diserahkan kepada Koperasi Merah Putih untuk pengelolaannya. Nah, mudah-mudahan di situ juga akan mendapatkan pundi-pundi keuangannya. Nah, karena itu sudah diserahkan oleh desa kepada Koperasi Merah Putih untuk pengelolaannya. Tinggal pelaksanaan kegiatan itu kan sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan semua masyarakat di sana yang sudah terpasang KWH-nya untuk kilometer airnya itu bisa masuk
atau bisa menggunakan apa sarana tersebut, ya, tapi tentunya dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh Koperasi Merah Putih dengan pembayaran seperti PDAM yang ada. Nah, mungkin nanti setelah jadi gerai tersebut, memang di situ ada beberapa unit lagi yang akan ditambahkan oleh pemerintah pusat, seperti apa namanya, unit kendaraan. Saya lihat kemarin tuh ada di juknisnya yang mereka berikan terlebih dulu, itu kendaraan 1 ke 2 kalau tidak salah itu. Nah, itu ada beberapa nanti yang akan diberikan oleh pemerintah pusat. Nah, tapi itu pun sebetulnya keuangannya juga tetap melalui desa, artinya makanya kita untuk tahun-tahun 2026-2027 itu ikat pinggang lah istilah kata itu, pengurangan volume dana yang ada di desa itu untuk pengerjaan daripada kegiatan Koperasi Merah Putih yang dirancang oleh Presiden, khususnya kan orang nomor 1 di Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini berjalan seterusnya sampai nanti generasi yang akan datang bisa menikmati jeripayah yang telah dilakukan oleh sebenarnya kita di sinilah. Kalau presiden kan hanya merancang atau membuat daripada aturan, tentunya masyarakat kita di sini yang menjalankan. Mudah-mudahan ini berkelanjutan dan para anggota nanti juga akan mendapatkan hasil atau buah yang telah ditanamkan itu tadi. Nah, intinya saya berharap juga kepada Ketua Koperasi Merah Putih, semoga selalu apa namanya bilang orang tuh kuat lah dalam menjalankan ini. Artinya namanya untuk usaha itu pasti ada cobaan. Mudah-mudahan berlanjut ke depannya dan banyak nanti keanggotaannya yang ikut dalam Koperasi Merah Putih ini, termasuk saya juga nih. Saya terus terang aja belum menyetorkan apa yang disebut. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang ketiga, pembacaan doa kepada Mas Fuad. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama membuka kepala, bermunajat kepada Allah agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Marilah kita sama-sama membaca umul kitab ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufiqa wa yanbaghi li jalali wal karim wa sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril jati wa sirris sabil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan kegiatan rapat anggota tahunan. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau membiarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa.
ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan para pejuang kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam hidungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mendengar doa, perkenankanlah doa-doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya cara yang keempat, laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi kepada Bapak Erwin, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Jembayan Tengah selaku Esko Pengawas KDMP Jembayan Tengah beserta seluruh perangkat yang ada. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, perwakilan dari BUMDes, kemudian Ibu Sekdes, pengawas KDMP Jembayan Tengah, dan yang saya muliakan Bapak Ibu anggota Koperasi Desa Merah Putih Jembayan Tengah yang berbahagia. Izin untuk menyampaikan, sebelum menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara forum di dalam tatib rapat anggota tahunan sesuai Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 92, yaitu 50% plus 1. Jadi melihat kehadiran peserta rapat anggota tahunan pada hari ini, maka secara quorum telah terpenuhi dan menjadi syah. Kemudian untuk rapat anggota tahunan ini merupakan kewajiban dari pengurus Koperasi Desa Merah Putih Jembayan Tengah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Dan secara sistem Simkopdes itu kita ada limit, Bu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika di pemantauan Simkopdes itu kita diberi waktu paling tenggat 3 bulan setelah awal tahun, batas akhir pelaksanaan rapat anggota tahunan. Jadi ini merupakan satu kewajiban di mana nantinya juga akan menjadi dukungan terhadap desa, seperti itu. Next. Baik, berisi dari pembukaan dan sambutan, laporan pertanggungjawaban pengurus, pengesahan laporan keuangan dan pembagian SHU, kemudian ada rencana kerja dan anggaran di tahun 2026, tanya jawab dan penutup. Next. Baik, secara kelembagaan dan organisasi, secara legalitas hukum, KDMP Jembayan Tengah disahkan dengan Badan Hukum Nomor AHU garis datar 003149 AH 01.29 tahun 2025 dan dengan nomor izin berusaha atau NIB nomor 040725000551 dengan izin usaha yang telah dilakukan, yaitu usaha tabung gas LPG 3 kg, usaha air kemasan botol 330 ml, dan pembelian penjualan minyak jelantah. Next. Secara struktural organisasi KDMP Jembayan Tengah, kami dilindungi oleh pengawas kami, ada Exco yaitu Ibu Mas Nur SE selaku Ketua Pengawas dan Kepala Desa, kemudian ada Bapak Hendi selaku anggota pengawas dan Ibu Yuliana Agustin anggota pengawas. Untuk kestrukturan pengurus, Ketua saya sendiri Muhammad Erwin, kemudian Sekretaris Nur Hadijah, Wakil Ketua Bidang Usaha Jamal,
pada hari ini tidak dapat berhadir karena mengantarkan orang tuanya ke rumah sakit, sudah izin. Kemudian Wakil Ketua Bidang Keanggotaan ada Ahmad Rahman Maulana juga tidak hadir karena tidak enak badan. Dan Bendahara Ibu Rusdiana. Next. Keanggotaan KDMP Jembayan Tengah, jadi untuk proses pendaftaran setelah yang selama ini dilakukan adalah seharusnya ini tugasnya dari bidang keanggotaan. Jadi sistemnya tidak lagi melalui formulir Bapak Ibu yang perlu diketahui, jadi hanya menyetor KTP yang selama ini sudah terjadi itu kan melalui Ibu Sekdes, terima kasih. Jadi penginputannya langsung ke dalam sistem SIMKOPDes. Jadi tampilannya seperti ini, ada diajukan, nanti diverifikasi di tanda yang hijau, kalaupun di reject atau ditolak itu di warna merah. Jadi setelah diverifikasi nanti anggota KDMP Jembayan Tengah bisa mendapatkan ID atau kartu peserta koperasi secara digital melalui KDMP Mobile di gadget Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak melalui kartu fisik dan buku fisik seperti itu. Yang sudah ada ini kita kembalikan ke sistem yang lama yang sudah memiliki buku simpanan. Nah, tapi nanti digitalisasinya melalui sistem SIMKOPDes di KDMP Mobile. Jadi bisa tampil di situ. Next. Untuk laporan kinerja pengurus dimulai dari kegiatan rapat dan peningkatan pelatihan, mulai musdesus, pembuatan akta, pembersihan perapian kantor sekretariat, Zoom meeting, rapat koordinasi pemetaan potensi internal pengurus, konsultasi ke Diskop Tenggarong, kemudian mengikuti launching KDMP Kukar di Tanah Datar, sharing program Bank Mandiri di kantor kecamatan, pengusahaan usaha KDMP Jembayan Tengah, meliputi minyak jelantah dan tabung gas LPG bulan September, rapat pembahasan kerjasama rencana produk kemasan air minum botolan antara KDMP dan Bumdes di bulan September, serta yang terakhir adalah pelatihan peningkatan kapasitas pengurus KDMP tahun 2025 di Tenggarong 13-15 November 2025 hingga berkegiatan pada hari ini untuk rapat anggota tahunan. Next. Jadi seperti ini Bapak Ibu, setelah tadi diverifikasi, Bapak Ibu nantinya bisa download yang namanya KDMP Mobile di Play Store. Jadi untuk keanggotaan, kartu anggotanya bisa dicek, nanti tampilnya seperti begini, digital sudah. Kemudian nanti informasi simpanan dan lain sebagainya macam itu ada di sini. Tapi namanya program pemerintah masih sistem pengembangan, termasuk kita juga laporan keuangannya masih mengikuti data yang lama, jadi Excel yang lama. Untuk kami upload di SIMKOPDes sesuai tenggat waktu batas RAT yang ditetapkan oleh Kemenkop Republik Indonesia. Jadi setelah nanti diverifikasi pengurus koperasi, Bapak Ibu bisa mengetahui legalitas keanggotaannya melalui KDMP Mobile. Next. Untuk laporan kinerja usaha, yang pertama usaha minyak jelantah, jadi dengan modal iuran anggota, kami beranikan diri untuk membuka usaha minyak jelantah. Jadi per September tanggal 6 2025 kita sudah mulai mengusahakan sampai dengan 31 Desember. Dari awalnya membeli 50 liter dengan nilai 150.000, kemudian kita jual ke pengepul yang alhamdulillah kita sudah punya pengepulnya. Jadi untungnya itu 100% Bapak Ibu. Dari 150.000 kita bisa jual menjadi 300.000 sehingga didapatkan laba 150.000. Kemudian kita punya stok sampai akhir Desember sebanyak 23 liter
belum terjual. Kalau kita keluarkan modalnya itu 69.000 dan kalau kita jual nantinya 138.000. Jadi kita punya tabungan laba 138.000 untuk di tahun 2026. Next. Seperti ini pembagiannya. Jadi ada pendapatan dari minyak jelantah itu 50 liter yaitu 300.000. Dengan kita beli dari anggota kita yang ada menyetor ke kantor atau gerai kita sementara. Jadi dari 50 liter kita beli 3.000, kita jualnya ke pengepul menjadi 6.000 rupiah. Jadi total keuntungannya 100%. Dan presentasi pembagian SHU-nya yaitu operasional 30%, pengurus 10%, pengawas 7%, investor 25%, SHU anggota KDMP 20%, pendidikan dan lain-lain 5%, dan dana pengembangan 3%. Next. Kemudian setelah usaha minyak jelantah, kami beranikan diri kembali melihat peluang dari penyelenggaraan rapat-rapat di desa itu memerlukan air minum. Kami usahakan untuk membuka usaha air kemasan 330 ml. Nah, di sini tidak kami teruskan dari September, tanggal 10 September sampai 31 Desember dikarenakan terdapat kerugian ya Bapak Ibu ya. Jadi ada minus 42.000 rupiah. Jadi untuk usaha air kemasan tidak kami lanjutkan kegiatannya dikarenakan ada kerugian yaitu di bahan baku botolnya. Karena kita beli secara online, jadi ketika tiba baik dari ekspedisi maupun kurirnya terdapat penyok-penyok pada kemasan air mineralnya. Jadi tidak bisa kita gunakan untuk dijual kembali. Jadi untuk usaha air kemasan tidak kami jalankan kembali. Next. Yang ketiga, usaha tabung gas LPG 3 kg. Jadi di bulan September kita ada investor untuk pembelian 20 tabung gas ditambah dengan iuran anggota, yaitu yang sampai tutup tahun 2025 itu ada 12 orang. Baik dari simpanan pokoknya ada 1.200.000 dan simpanan wajibnya terkumpul 550.000 kalau nggak salah. Jadi kami usahakan untuk tabung gas LPG, dan mohon maaf kami belinya ke eceran ke pangkalan ya Bapak Ibu ya, karena masih belum ini sistem dari Patra Niaganya. Seharusnya kalau memang sesuai dengan peraturan pemerintah kita dapat 100 tabung per bulan kalau dari Patra Niaga. Kemarin juga dari Kemenkop daerah atau provinsi ya, dari Bapak Januar juga ada penawaran bahwa KDMP kita didaftarkan untuk perolehan 100 tabung per bulan ketika mungkin gerainya jadi. Harapannya bisa terlaksana sehingga kita tidak bekerja sama lagi dengan pangkalan. Jadi selama ini kita bekerja sama dengan pangkalan, dengan kita beli harga modal 25, kita jual ke anggota 28.000 dan ke warga atau umum 30.000 dengan margin keuntungan 3.000 hingga 5.000 rupiah. Dan dari usaha tabung gas LPG ini didapat keuntungan 814.000 rupiah dari September hingga 31 Desember, dan kita masih ada keuntungan sisa stok sampai Desember itu masih ada 5 tabung gas yang nanti pembagiannya di tahun 2027 pada RAT kedua. Jadi ini bisa dilihat totalnya. Pembukuan kami sederhana ya Bapak Ibu. Jadi dari harga 28 kita lainkan 29 sampai 30 dan akumulasi keuntungannya yang diperoleh. Beserta kalau kami di Excelnya itu
nama pembelinya pun kami input ya Bapak Ibu. Jadi sesederhana itu harapannya biar tidak miss untuk laporannya. Next. Dari ketiga jenis usaha yang dilakukan, jadi dari minyak jelantah, air kemasan, dan tabung gas LPG, total SHU-nya sebesar 922.000 per September hingga 31 Desember 2025. KDMP Jembayan Tengah dengan keanggotaan tutup akhir 31 Desember 12 orang mendapatkan laba sebesar 922.000. Untuk pembagian SHU-nya operasional 30%, 276.600, pengurus 10%, 92.200, pengawas 64.540, investor 25%, 230.500, SHU anggota 20% untuk 12 orang 184.400, pendidikan dan lain-lain 5%, 46.100, dan dana pengembangan 3%, 27.660. Nanti pembagiannya sesuai seperti ini ya Bu. Jadi ada yang 2 orang lunas, maksudnya dari Juni sampai Desember beliau lunas iuran wajibnya, seperti itu. Kemudian ada 7 orang dari Juni sampai November saja. Nah nanti pembagiannya seperti ini. Ada 2 orang yang Juni sampai Oktober saja, nah sebesar itu. Kemudian hanya yang 1 orang iuran pokoknya saja juga mendapatkan haknya ya Bapak Ibu. Walaupun nominalnya ya tidak besar, harapannya inilah yang dapat diberikan KDMP Jembayan Tengah untuk anggota KDMP Jembayan Tengah. Next. Kesimpulannya, dari hasil usaha KDMP Jembayan Tengah sesuai RKA tahun 2025 yang terrealisasi mulai pertengahan 2025 atau bulan Juni sampai akhir Desember 2025, ada 3 jenis usaha, yaitu usaha tabung gas 3 kilo, usaha air kemasan 330 mili, dan usaha minyak jelantah. Dari ketiga bidang usaha tersebut diperoleh laba sebesar 922.000. Usaha yang dapat dilanjutkan rujukannya adalah tabung gas LPG 3 kilo dan minyak jelantah. Sedangkan untuk usaha air kemasan tidak dilanjutkan. Next. Untuk rencana kerja Koperasi Desa Merah Putih tahun buku 2026, rencana kerja per bidang. Yang pertama administrasi, yaitu kami harus memfamiliarkan kembali selain ketua nanti juga ke sekretaris dan sesuai bidang masing-masing terkait dengan Simkopdes. Karena jika gerainya jadi, nanti untuk sistem penjualan satu item barang pun itu penginputannya melalui Simkopdes ya Bapak Ibu. Jadi kita inputkan produk kita di situ, kemudian pelayanan penjualan dan penginputannya langsung ke Simkopdes, walaupun kita masih jaga-jaga menyiapkan format manualnya. Kemudian untuk pendidikan, kita memberikan waktu dan kesempatan peningkatan kemampuan bagi pengurus dan anggota terkait sosialisasi sistem KDMP Mobile. Jadi kalau siapa tahu sistemnya sudah terdistribut bagus dari Kemenkop, apa yang di Simkopdes itu kami tampilkan dapat dilihat di KDMP Mobile. Kemudian di bidang permodalan, harapannya kalau sesuai tupoksi di bidang keanggotaan dapat meningkatkan jumlah anggota kembali. Karena apa? Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua BPD tadi, semakin banyak anggota maka semakin banyak modal yang bisa kita pupuk. Karena koperasi sistemnya dari anggota untuk anggota, seperti itu. Jadi ada banyak kegiatan usaha juga yang bisa kita jalankan jika terjadi peningkatan anggota Koperasi Merah Putih. Harapannya juga lancar untuk iurannya, amin. Kemudian untuk bidang usaha, untuk di 2026
menyikapi pembangunan gerai, harapannya ketika sudah selesai kami dapat berfokus juga untuk 7 gerai KDMP, 6 gerai usaha dan 1 kantor ya Bapak Ibu. Kemudian mendukung produk-produk desa sebagai alternatif usaha. Di sini kan ada yang kalau setiap Kamis itu ada produk karet atau pembudidayaan ayam dan sebagainya. Kita bukannya tidak mengusahakan, tapi proposal sudah banyak tersebar ya Bapak Ibu. Harapannya ya, harapan kami terwujud, proposalnya itu cair, tapi ya kita harus bersabar dan berikhtiar gitu. Kalau terkait yang kami sampai dengan ke Pak Sekda ya pada saat itu melalui forum komunikasi koperasi Sekukar. Nah kalau terkait yang proposal kita harus menyesuaikan dengan program kegiatan dari perusahaan sekitar, dalam hal ini adalah MHU. Jadi kalau kita ajukan misalnya 1000 gergaji, kalau itu tidak masuk dalam plot proposal yang di ACC MHU untuk tahun berjalan, maka tidak akan di ACC. Jadi penjelasan dari sekdanya seperti itu. Jadi ya kita tetap berikhtiar saja dengan banyak proposal yang sudah disebar. Kemudian menjalankan usaha existing yang telah ada. Jadi tetap menjalankan tabung gas LPG 3 kilo, minyak jelantah, dan kita dapat tambahan 1 amanat yaitu pengolahan air bersih Tudungan di RT 9 dan RT 5. Sarana dan prasarana jika nanti terwujud yang unit kendaraan yang telah dijelaskan oleh Bapak Uri tadi sesuai ini, harapannya bisa kami kelola. Kalau misalnya dapat pick up itu kan bisa kita lakukan tata niaga yang seperti harapan kita itu tadi, jemput bola ke petani, ke pekebun dan lain sebagainya, dengan penguatan modal dari peningkatan jumlah anggota koperasi. Untuk hal-hal lain kami terbuka untuk kerjasama dengan lembaga yang lain untuk berusaha meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat desa tentunya. Next. Ya, mungkin menjadi akhir slide kami. Selaku pengurus, mohon maaf apabila yang sudah kami kerjakan masih belum maksimal, dan harapannya laporan pertanggungjawaban kami ini dapat diterima, dan kami tunggu saran serta masukan dari Bapak Ibu sekalian. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Erwin. Selanjutnya pembagian SHU kepada nama-nama yang saya sebutkan bisa maju untuk mengisi dan mengambil pembagian SHU-nya. Kepada Ibu Mas Nur SE dipersilahkan. Ada 2 beliau enggak? Pengawas ya juga. Ada 2 Ibu. Yang ini untuk honor pengawas, yang itu untuk anggota koperasi. Jadi dua-duanya ditentukan ya. Ada alasan? Nomor anggota udah tahu. Kosongin aja Bu. Ini menambah banyak kalau menabung nih. Terima kasih Bu. Terima kasih, kira tadi Pak Ibu. Selanjutnya kepada Ibu Fariha dipersilahkan. Beliau ada 2 itu. Investor. Ini juga Pak. Iya, investor sama anggota. Ini. Dua kali.
Ini dilewatkan lagi. Lanjut. Selanjutnya pada Pak Erwin. Sama ini operasional. Ini masuk di Di kertas sini. ini Pak. Di sini. Ini nggak ada orangnya. Tahan aja. Skip aja dulu ya Pak. Ya, Ini ada. Oh, ada lagi ya pengurusnya. selanjutnya Ibu Jumiah. Oh, Jumayan enggak ada. Lanjut. Pak Sapri nggak ada juga. Pak Sapri enggak ada. Bu Indra. Selanjutnya Ibu Indrawati. Iya. Selanjutnya Ibu Jumiati. Selanjutnya Ibu Sri Wilyaniwati. Ini satu aja. Gimana? Mimi. Lu pada Yumi. Gitu. Selanjutnya kepada Mas Abdul Latif Salim. Ibu Intan titip Ibu Jumi ya Bu ya. Boleh ya Bu. Untuk Ibu Intan titip sama. Langsung. Selanjutnya Ibu Intan. Henry. Ini nggak ada Pak yang anggota. Titip Ibu Sekde semua. Itu siapa Pak? Pak Henry.
Pak Hendy. Selanjutnya Pak Hendy. Ini punya siapa? Punya saya. Udah, habis Kakak. Silakan Mbak isi dulu. Biar tak. Baik Bapak Ibu, mohon maaf untuk nominalnya mungkin tidak besar, tapi harapannya di sini dari anggota untuk anggota semua Ibu ya. Jadi ya harapannya anggota kita semakin besar, unit usaha kita semakin banyak, sehingga di 2027 harapannya amplopnya bisa tebal lagi lebih daripada ini, amin. Kemudian untuk yang berhalangan hadir nanti kami bisa titip ke Bu Sekdes semuanya, seperti Pak Sapri, ada yang itu juga. Nah, sebelum di closing atau ditutup, adakah saran atau yang mau disampaikan oleh anggota koperasi kepada pengurus? Dipersilahkan. Adakah Pak Bil? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saran dari saya yaitu untuk iuran yang 10.000 per bulan itu mungkin ada penagihan ya Pak. Gitu, seperti itu untuk mengingatkan semua anggota, oh waktunya pembayaran kayak gitu. Misalkan atau enggak nanti bisa dibikinkan grup atau di WA seperti apa waktunya pembayaran seperti itu kan, biar ini anggota kayaknya lupa Pak kalau nggak ditagih. Seperti itu harus diingatkan seperti itu Pak. Itu aja sih, biar apa ya, biar setiap bulannya tuh ada pemasukan buat koperasi ya itu. Nah sekian, itu aja sih saran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan masalah Aplikasi kan? Ya, aplikasi. Ternyata anggota ada melalui aplikasi, sementara saya selama ini tidak ada masuk di link itu. Jadi mohon pencerahannya, saya belum pernah masuk link itu. Iya, kayak apa cara masuk ke linknya sebagai anggota, dan juga baru sadar ternyata saya pernah daftar, pernah bayar, coba tidak diingatkan. Dan betul kata Pak Dewa tadi, harusnya ada notifnya lah setiap bulan penagihan untuk anggota, karena kan kita jujur, saya aja baru tersadarkan hari ini ternyata saya pernah bayar. Iya, untuk sementara itu saja dari saya, mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Oh sudah. Apa? Bu, ada lagi? Sudah cukup. Baik ya Bapak dan Ibu, terima kasih saran masukannya. Nah di tempat ini juga mungkin bagaimana kalau kita buat wax, kemarin sudah ada sih ya si wax di anggota koperasi, nanti mungkin kami up to date kan lagi, dan ketika menjelang akhir bulan nanti ada apa istilah pemberitahuan ya kalau sudah waktunya untuk pembayaran ya Bapak Ibu ya.
Ya bisa di tanggal berapa kebisaannya ini Bapak Ibu? Akhir bulan ya, berarti ya notif WA-nya nanti seperti itu. Iya, sekarang sudah ada ini kan, ada dana, ada apa, nanti bisa nomor pengurus dimasukkan di situ, jadi bisa di store ke nomor dana atau apa OPPO atau dan lain sebagainya. Terima kasih masukannya, jadi kita aktifkan kembali yang WA grup yang kemarin ada, jadi ketika menjelang akhir pembayaran nanti kita ingatkan kembali. Salah satu manfaatnya yaitu ketika close kita di Desember, maka perolehan SHU-nya lumayan juga walaupun sekian rupiah ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Terima kasih saran dan masukannya. Ada lagi? Untuk aplikasi itu tinggal download di Play Store sih Bu, KDMP Mobile. Nanti oh iya, kemarin buat ini sih sandi seperti kalau kita buat apa Gmail biasa, jadi password sama kata kuncinya itu kan kita pribadi yang mengerti gitu. Iya, seperti itu, pakai emailnya, jadi kartu anggotanya sudah ada di situ, seperti itu. Dari Bu Sekdes atau Bu Kades atau Bu BPD ada Pak BPD ada masukan tambahan? Mungkin sedikit masukan ya. Kalau kita pribadi itu maunya ya ini supaya bisa menambah modal ya, modal Kopdes. Nah, jadi bagaimana kita, apakah menambah iuran atau bagaimana ya, tapi ini saya kembalikan lagi kepada anggota, karena apapun yang terjadi di satu koperasi adalah kesepakatan bersama ya. Walaupun misalnya ketua atau pengawas mau sekian tetapi anggota tidak mau, kan tidak mungkin juga ya. Makanya berdasarkan rapat kita ya, kalau misalnya toh kita mau menambah modal ya, apakah di iuran wajib ataukah di iuran pokok ya, itu. Tetapi saya kembalikan lagi kepada kita semua, kesanggupan kita. Nanti jangan sampai ya dipaksakan ya, karena ini kita berusaha ya, pasti adanya modal. Karena terus terang aja Kopdes ini memang kemana-mana, tetapi kita belum mendapatkan modal. Nah, saya mikir begini, kalau modal itu pinjaman di bank, kan bayar juga tuh. Bagaimana kalau kita sendiri yang anggota ya, yang bermodal, karena itu uangnya tidak hilang dan juga kita bagi hasil usaha atau labanya itu. Tapi ini saya kembalikan lagi kepada anggota ya, bagaimana kita untuk menyikapinya ya. Dan juga memang dari awal itu kemarin saya sudah komunikasi dengan ketua, sampai saya bilang gini, anggota misalnya kita 10 orang, kita iuran lah misalnya 3 juta satu orang atau 2 juta satu orang. Pernah saya sempat itu ketuanya. Kenapa? Karena saking saya maunya menghidupkan koperasi ya. Karena di koperasi inilah kebersamaan kita ya, bagaimana kita menciptakan perekonomian ke depannya itu ya. Karena ini dari kita untuk kita ya, bukan untuk orang lain, tetapi untuk kita. Makanya di sini kita ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara dan ada anggota. Itu. Makanya jangan khawatir Bapak Ibu, uang kita tidak bakalan hilang kalau di koperasi. Ya. Itu. Ya, tetapi kalau misalnya toh mau masih 10.000 seperti yang di tahun-tahun kemarin ya tidak jadi masalah. Ya. Ini saya cuma ingin mengutarakan, siapa tahu ada yang bisa atau ada yang mau yang menambah itu. Dan juga nanti kita sepakati pembayaran itu ya di WA diingatkan di minggu terakhir di bulan tersebut. Nah, jadi kalau minggu terakhir itu sudah tahu tuh, berarti 31, 30, 29, 28, 27
26 ya, itu minggu terakhir kalau sampai 31 ya. Jangan juga di ujung-ujung bulan, jadi di minggu keempat ya, minggu terakhir itu. Jadi nanti pas sudah minggu ketiga siap-siap masuk ke minggu keempat, kita infokan sudah di grup, jadi ada kesiapan ya. Mungkin itu karena ya memang walaupun 10.000 tetapi kita tidak diingatkan, akhirnya berlanjut ya sampai ke tahun berikutnya. Ya mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Mungkin sedikit saya memberikan saran masukan juga untuk pembayaran iuran ya, iuran wajib yang 10.000 per bulan. Mungkin sedikit untuk memudahkan, karena kita zaman sekarang ini itu biasanya lebih mudah dengan QRIS ya. QRIS itu bebas biaya admin, ya kan? Nah, jadi untuk anggota lebih mudah nanti bisa membayar lewat QRIS. Jadi mungkin nanti bantu diurus apakah lewat merchant atau nanti ke bank yang sudah bekerja sama dengan Kopdes supaya bisa diterbitkan kode QRIS itu. Kemudian berkaitan dengan anggota mungkin yang ingin memberikan invest lebih ke koperasi, nanti mohon dijelaskan peluang-peluang selain dari iuran pokok dan iuran wajib, karena setahu saya iuran pokok dan iuran wajib itu kan sudah ditetapkan di akta notaris. Jadi mungkin ada peluang lain bagi anggota yang ingin berkontribusi lebih selaku anggota yang membantu agar usaha di koperasi ini dapat berjalan lebih maju lagi ke depannya. Mungkin itu, mohon arahan. Ya. Baik, untuk notif kita sepakati tadi di minggu akhir bulan berjalan ya Bapak Ibu ya, jadi mohon dibantu ketika ada bunyi message-nya, berarti kita mempunyai kewajiban juga untuk menunaikan pembayarannya seperti itu. Nanti di minggu akhir akan kami aktifkan kembali di grup WA koperasi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua terkait penambahan permodalan. Jadi selain simpanan pokok dan simpanan wajib yang telah tertulis di akta notaris, kita memiliki satu lagi simpanan sukarela ya Bapak Ibu, atau dalam bahasa tadi di tampilan slide itu investor, dan itu ada perhitungan proporsionalnya tersendiri untuk hasil usahanya. Walaupun hitungannya kalau kita dipinjamin kita harus bayar tiap bulan, nah ini tidak. Jadi setiap akhir tahun berjalan itu nanti pembagiannya melalui dana investor tersebut. Uangnya tidak hilang, uangnya dikelola untuk menjalankan usaha-usaha yang dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih. Seperti itu. Kalau di KDMP lain, mereka aktif mencari anggota, entah melalui ketua RT-nya, contoh saja di Batuah dan di Bakungan. Jadi bagian keanggotaan mereka aktif untuk mengumpulkan anggota, bukannya di Jembayan Tengah tidak aktif ya Bapak Ibu, tapi ya mengikuti ya, selama ini berjalan ya agak kurang gitu ya kalau di sesuai tupoksinya, tapi harapannya kedepannya bisa mengikuti jejak yang Batuah sama Bakungan tadi, sehingga dari pengumpulkan anggota mereka punya modal di atas 2 digit, dan itu mereka usahakan untuk usaha mereka yang sekarang di Batuah dan di Bakungan.
KDMP Bakungan. Jadi mereka sudah mengusahakan produk-produk dari Bulog. Ada beras, ada tepung, ada gula, dan lain sebagainya. Itu yang kami sharing kalau ada pertemuan forum Koperasi Merah Putih. Jadi harapannya KDMP Jember Tengah juga dapat meniru untuk bidang keanggotaannya, untuk menambah anggota sehingga terjadi pembukaan modal untuk dilakukan pengembangan usaha ke depannya. Dan untuk yang seperti tadi itu simpanan sukarela atau investor kami terbuka Bapak Ibu. Nanti ketika beberapa orang ingin membantu permodalan dipersilahkan, dan perhitungannya nanti kami tampilkan. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi ketika di akhir tahun sekian nominal yang akan diperoleh seperti itu, seperti yang telah diperoleh oleh investor untuk tabung gas tadi. Mungkin itu, kalau ada tambahan lagi sebelum di closing. Ya. Kita mulai di tahun berjalan saja ya Ibu ya. Jadi konsentrasi di Januari, Februari, Maret gitu ya. Yang di 2025 kan sudah ditutup sesuai dengan jumlah bulan yang dilunasi itu kan, yang seperti dipaparkan tadi. Jadi kita konsentrasi ke Januari, Februari sampai akhir tahun 2026. Harapannya lancar semua karena sudah merasakan manfaatnya ya Bapak Ibu ya. Walaupun tidak besar tapi adalah itu. Gitu. Baik, izin kalau sudah tidak ada kami kembalikan ke pembaca. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya penutup. Demikian rangkaian acara rapat agenda tahunan Koperasi Desa Merah Putih Jembayan Tengah pada hari ini. Semoga hasil rapat dan hasil pembagian SHU-nya dapat diterima dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas dan terima kasih atas kehadirannya.